Baik, selamat siang tim asisten model dan simulasi perikanan tahun 2025. Perkenalkan saya Abdurrahman Wijaya dengan NIM C240122115. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model ketiga atau model C, yaitu model share susceptible, expose, infectious, and remove yang telah saya buat berdasarkan PDF yang telah diberikan oleh tim asisten. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang software Stella-nya itu sendiri. Jadi software Stella itu merupakan software untuk pembuatan sistem model, teman-teman. Dan kemudian ada beberapa flow ya yang biasa digunakan, yaitu ada stok. Stok itu merupakan basis dari informasi dari suatu model itu sendiri. Kemudian ada flow. Flow ini menggambarkan bagaimana proses terjadi dalam suatu input hingga akhirnya terjadilah suatu output. Kemudian ada converter. Converter ini merupakan peubah yang nanti akan berpengaruh dalam suatu proses. Yang terakhir adalah action connector. Action connector ini menjelaskan hubungan-hubungan apa yang terjadi dalam suatu model. Di sini teman-teman bisa lihat ada Hesai, ada LED LS, ada INF S, ada yang S. Oke, eh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, teman-teman. Hesai ini merupakan susceptible, kemudian LED LS ini merupakan expose atau laten, dan INFS ini infectious, dan LMS ini merupakan remove. Oke, kemudian bagaimana dengan konektor ini? Yang pertama ada CORF, yaitu contact rate factor, merupakan faktor laju kontak yang menentukan seberapa sering kontak itu terjadi, teman-teman. Dan di sini terlihat bahwa konektor itu terhubung dengan stock susceptible, kemudian terhubung dengan flow infection, dan juga terhubung dengan ACI. Lalu apa sih ACI itu sendiri? ACI ini merupakan average contact index, merupakan indeks kontak rata-rata individu. Jadi menggambarkan seberapa sering sih suatu kontak itu terjadi dalam antar individu. Kemudian ada DMFR. DMFR ini Daily Mean Fraction Rate, merupakan fraksi rata-rata harian atau proporsi individu yang terinfeksi setiap hari. Di sini kita juga bisa terlihat bahwa peubah DMFR ini ternyata berpengaruh dengan flow dari infection. Kemudian ada Inoculum atau inoculum primary, merupakan dosis awal infeksi atau besarnya paparan awal. Dan Indocprim ini dipengaruhi oleh onset dan juga dipengaruhi oleh day, yaitu ratahan harinya itu berapa. Onset ini berapa sih besarannya itu per hari itu berapa. Kemudian ada ada converter disk. Converter disk ini merupakan disease case, merupakan jumlah kasus penyakit yang teramati, gitu. Jadi ini bisa terlihat bahwa infectious dan tadi remove itu berpengaruh terhadap variabel ini. Oke. Kita sudah membahas ya tadi bagaimana skema model ini terjadi. Sekarang kita akan masuk ke hasilnya itu sendiri. Oke, berikut hasilnya teman-teman. Di sini ada beberapa eh, legend yang kita amati, yaitu teman-teman. Yang pertama ada sites itu susceptible, kemudian ada expose, ada infectious, ada remove, dan terakhir ada disease case ya, teman-teman. Kita bisa melihat bahwa yang pertama terlebih dahulu, susceptible ini dalam waktu 100 hari ini terjadi penurunan, teman-teman. Ya, jadi terjadi penurunan secara signifikan dimulai sejak hari ke-50. Diperkirakan susceptible ini terjadi karena mulai terbentuknya antigen yang telah tercipta atas pertahanan dari orang-orang yang terpapar itu sendiri. Kemudian kita masuk ke expose atau laten. Mana ini? Yang ini expose atau laten itu terjadi sekitar terjadi peningkatan secara umum setelah
apa teman-teman setelah hari ke-75 dan kemudian terjadi penurunan hingga hari 100 itu berarti kita bisa dikatakan sekitar di titik apa di hari setelah melewati hari ke-75 terjadi titik puncak atau titik maksimumnya. Kemudian infectious ini merupakan apa aja sih yang berpengaruh gitu. Maaf, maksud saya itu infectious ini apa saja sih yang membuat pengaruh? Kita bisa lihat infectious itu terjadi jadi lebih lama atau lebih lambat dibandingkan dengan expose atau latih. Jadi diperkirakan dalam model ini itu terjadi apa terinfeksi itu setelah terekspos atau artinya setelah berada kontak dengan pasien penderita ataupun yang terduga dari penderita tersebut. Kemudian ada remove ini merupakan tahap penyembuhannya teman-teman. Kita bisa lihat dalam garis peningkatan itu terjadi setelah eh, exposed dan infectious. Jadi bisa dikatakan ini setelah melewati fase kritis teman-teman. Nah, terakhir disease case ini bisa terlihat bahwa peningkatannya ini selaras teman-teman dengan keempat variabel tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam eh, grafik dari disease case ini sendiri. Bisa dilihat teman-teman, eh, disease case ini terjadi setelah melewati hari 50 untuk yang terjadi secara signifikan. Perkiraannya kenapa? Kita kembali lagi ke dalam grafik di atas ini di mana bahwa variabel-variabel 1 sampai 4 ini kan memang berpengaruh ketika setelah melewati hari ke 50. Ya, teman-teman. Dan perlu diketahui bahwa ini grafiknya adalah exponential growth di mana pertambahan suatu grafik ini akan melipat gandakan pertambahan lainnya sebesar laju sebelumnya, teman-teman. Dan berikut adalah equation-nya, teman-teman. Ya, bisa dilihat bahwa saya menggunakan asumsi eh, DMFR 0,3, terus habis itu peubah I-nya sama dengan 10, sama dengan peubah P-nya sama dengan 6. Seperti itu, teman-teman. Begitu sepemahaman saya untuk model ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.